Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan narasumber saya Oma Likia di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 26 Oktober 2022. Selamat pagi Oma Ligia. Selamat pagi Bu Neneng. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Puji Tuhan, sehat ya, selalu sukacita ya Oma ya. Nah kali ini kita akan berbincang tentang salah satu orang kudus nih Oma, yaitu Santo Paus Evaristus ya Oma ya. Mungkin bisa dijelaskan Oma, arti namanya dan latar belakang keluarganya itu bagaimana Oma? Asal namanya berasal dari bahasa Yunani yang artinya sangat menyenangkan. Jadi singkatnya Paus Santo Evaristus adalah paus yang kelima dan dia menjabat mulai tahun 97 sampai 105, di mana dia menjabat sebagai paus yang kelima. Ia memimpin gereja kurang lebih sejak 97. Evaristus aslinya adalah seorang Yahudi dari Bethlehem dan keluarganya tinggal di Yunani pada saat ia dilahirkan. Evaristus dibesarkan dan dididik dengan agama Yahudi yang ketat. Ayahnya sangat bangga akan kesalehan dan kecerdasan putranya, sehingga ia mengirimkan putranya mencari guru-guru yang terbaik. Nah, sebagai seorang Kristiani nih, Oma, beliau kan mengalami panggilan iman itu, Oma ya. Gimana ceritanya itu, Oma? Nah, setelah dewasa, Evaristus itu menjadi seorang Kristiani. Begitu besar cintanya pada imam barunya itu, sehingga ia memutuskan untuk menjadi seorang imam. Dan di kota Roma, di mana ia melakukan karya pelayanan, semua orang mengagumi dan mengasihinya. Karena dikatakan tadi cerdas ya, beliau itu ya. Lanjut Oma. Pada masa itu adalah masa-masa penganiayaan untuk umat Kristen bagi gereja. Fitnah yang keji tersebar luas mengenai imam Kristen, sehingga orang-orang itu dengan mudah untuk membunuh umat Kristiani. Siapa saja yang menjadi paus pasti akan ditangkap. Terus menurut kisah beliau itu diangkat menjadi paus ya Oma ya, itu gimana ceritanya Oma? Nah, dia diangkat itu setelah Paus Clemens yang pertama ditangkap. Berarti menggantikan beliau gitu ya? Dan dibuang ke Crimea. Evaristus kemudian menjalankan posisinya sebagai kepausan itu. Berapa tahun itu Oma? Nah, ia menjadi paus selama 8 tahun. Lumayan ya, lumayan lama juga ya Oma ya. Terus ada tuh semenjak beliau tuh menjabat sebagai seorang paus nih, kan ada satu kebijakan yang penting. Itu apa itu Oma ya? Nah, dia kebijaksanaan itu, dia melanjut di Roma itu, di kota itu dibagi-bagi menjadi beberapa paroki. Dan setiap itu paroki ada sampai sekarang ya? Dipimpin oleh kardinal. Itulah awal mulanya terbentuknya kardinal itu ya, ada kardinal itu ya. Terus kemudian setelah itu bagaimana kelanjutan ceritanya Oma? Di mana di kardinal itu juga ada yang membantu tugas-tugasnya supaya mencegah perselisihan dalam membuat keputusan. Terus kemudian kan tadi diceritakan bahwa semua paus itu akan ditangkap. Nah, apakah akhirnya ditangkap? Akhirnya juga ditangkap. Tertangkap juga. Tetapi Paus Evaristus ini sangat bahagia ketika dia ditangkap dan digiring untuk ke penjara. Dan dia mengalami sukacita karena dia dapat mengorbankan, malah menjadi inspirasi bagi tahanan yang lain ya, karena malah bersukacita karena dia bisa yang lain mati untuk Yesus. Itulah wah luar biasa sekali ya kisah dari
Santo Paus Evaristus hari ini ya, bahwa beliau itu sampai mempertaruhkan nyawa demi mewartakan Injil ya Oma ya. Betul sekali. Terima kasih Oma atas kebersamaannya hari ini di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini ya Oma ya. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita berdoa bersama Oma. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Paus Evaristus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya.